Masih tetap bersama saya, Chen's Kitchen di sini. Kali ini saya akan membahas tentang kue mangkok atau disebut juga hwat kue. Hwat artinya mekar. Makanya ada juga masyarakat yang menyebutnya sebagai kue apem mekar. Salah satu kue masyarakat Tionghoa yang biasanya disajikan pada hari-hari besar keagamaan maupun hari besar lainnya. Pada umumnya, kue ini dibuat berwarna merah. Karena menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, warna merah melambangkan kebahagiaan. Kue ini berbahan dasar dari tepung beras dengan tekstur kenyal, empuk, dan lembab. Secara tradisional, proses pembuatan kue ini memerlukan waktu yang cukup lama. Ini juga menjadi salah satu sebab kue ini hanya disajikan pada hari-hari tertentu saja. Seiring perkembangan zaman, banyak dilakukan pembaharuan pada proses pembuatan kue ini, sehingga kue ini boleh disajikan kapan saja. Karena proses pembuatannya yang sudah dipersingkat dan disederhanakan, seperti yang akan saya bagikan di video ini. Di sini, saya akan membagikan proses pembuatan kue mangkok secara praktis. Yuk, mari kita lihat bahannya. Ada gula pasir, terigu, tepung beras, air soda, air mineral, santan instan, tapai singkong, pewarna, baking powder, dan cetakan. Untuk cetakan bisa menggunakan yang plastik, aluminium, maupun keramik. Bagi kamu yang ingin menggunakan kertas, disarankan menggunakan cetakan yang berlubang supaya uap panas lebih merata sehingga kue bisa mekar lebih sempurna. Berikut cara memasang kertas ke cetakan. Ditekan dengan cetakan yang lainnya supaya kertas tidak terangkat waktu adonan dituangkan. Di resep kali ini, saya menggunakan pengembang baking powder seperti ini. Ada 3 jenis cairan yang saya gunakan, yaitu air soda, air mineral, dan santan instan. Air soda bisa diganti dengan air kelapa ya. Untuk membantu mengembangkan adonan, selain baking powder dan air soda, tapai juga memegang peranan sangat penting. Ingat, gunakan tapai yang sudah benar-benar matang seperti ini. Penampakannya sudah sedikit berair dan terlihat empuk singkongnya. Sekarang kita masuk ke bahan-bahannya. Sediakan 150 gram tepung beras. Gunakan yang kualitas bagus ya. Kemudian ada 65 gram terigu protein sedang. Penggunaan terigu protein sedang bertujuan untuk membantu mengenyalkan dan mengempukkan kue. Lalu 170 gram gula pasir. Sedikit tips untuk gula pasir. Gula pasir yang berwarna kekuningan biasanya lebih manis daripada yang berwarna putih. Tapai singkong yang digunakan yang sudah benar-benar matang ya,
seperti yang saya katakan di depan tadi. Gunakan tapai singkongnya saja, airnya tidak usah disertakan. Yuk kita lanjut ke cara pembuatannya. Masukkan tepung beras, kemudian masukkan gula pasir, aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan tapai singkong dan aduk perlahan sampai tercampur rata seluruhnya. Perhatikan cara mengaduknya ya, diremas-remas seperti ini. Usahakan diremas sampai benar-benar rata. Nah, hasilnya akan berbulir seperti ini. Jika dirasa dengan tangan, pada tahap ini adonan terasa sedikit lembab. Kemudian masukkan santan. Kembali diaduk rata dengan cara diremas-remas. Perlahan-lahan ya, sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Tahap ini sangat memegang peranan penting. Semakin lama diulen, maka tekstur kue yang didapat akan semakin kenyal. Ulen sampai adonan bisa menggumpal menjadi satu seperti ini. Pada tahap ini, adonan yang diulen akan semakin lembek karena gula pasir yang sudah mulai mencair. Ulen terus sampai butiran gula pasir tidak terasa lagi. Jika sudah demikian, saatnya untuk memasukkan terigu. Cara ulennya masih tetap sama ya, yaitu diremas-remas. Pada tahap ini, adonan terasa sedikit lebih berat dan liat. Ulen terus sampai adonan dapat menggumpal menjadi satu seperti ini. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit, sambil terus diulen sampai air merata. Demikian seterusnya, air ditambahkan sedikit demi sedikit sambil diulen. Penambahan air akan membuat adonan menjadi lebih encer. Pada tahap ini, boleh menggunakan mixer sebagai alat bantu untuk meratakan adonan. Jika menggunakan tangan, posisikan tangan seperti bentuk mata mixer, lalu aduk adonan. Lihat seperti di video ya, posisi tangannya. Aduk sampai adonan benar-benar halus dan licin. Perhatikan tekstur adonannya. Nah, harus licin dan lentur seperti ini. Waktu diangkat bisa meluncur dengan cepat, tapi tetap kental. Sesekali bantu dengan dikeplok-keplok.
Bila adonan sudah terasa ringan dan mengembang, hentikan pengadukan. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Adonan yang sudah kita aduk tadi ditambahkan 1 sendok teh baking powder. Dan 100 ml air soda atau air kelapa. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Boleh menggunakan whisker atau mixer untuk mempercepat proses pencampuran. Bagi kamu yang ingin belajar lebih lanjut tentang kue tradisional, silakan hubungi nomor yang tertera di video ini. Bila sudah mulai tercampur rata, kita tambahkan pewarna. Sesuai dengan selera ya, mau berapa banyak pewarnanya. Kalau saya hanya pakai 8 tetes warna pink rose. Penggunaan pewarna yang berlebihan dapat menyebabkan kue terasa pahit. Setelah tercampur rata semuanya, kita saring terlebih dahulu supaya hasil adonan lebih halus lagi. Setelah disaring, adonan boleh dipindahkan ke wadah yang memiliki bibir untuk menuang adonan, supaya adonan tidak berserakan sewaktu dituang ke cetakan nanti. Cetakan yang akan kita gunakan harus dipanaskan terlebih dahulu. Panaskan selama 10 menit dalam air keadaan mendidih dengan api besar. Ini saya menggunakan kompor portable dengan api paling besar. Aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Tekstur akhir adonan harus dapat meluncur tanpa terputus seperti ini. Jika cetakan sudah panas, tuangkan adonan ke dalam cetakan sampai penuh. Lalu tutup dan kukus dengan api besar selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita lihat hasilnya yuk. Tada! Hore! Jadi deh. Nah, ini hasil kue mangkok dengan metode langsung. Metode langsung maksudnya setelah selesai diadon, langsung dikukus. Air kukusan jangan terlalu penuh ya, supaya tidak terkena cetakan. Dan juga tidak boleh terlalu sedikit, karena kalau terlalu sedikit tidak cukup uap panas untuk memekarkan kue. Tandanya uap panas cukup, perhatikan ini. Nah, kelihatan uap seperti ini tandanya uap cukup panas. Kalau yang tadi metode langsung, yang ini adalah metode inap. Adonan utama diinapkan minimal 2 jam. Setelah 2 jam, memang tidak akan kelihatan perubahan apa-apa pada adonan utama tadi. Namun 2 jam sudah cukup memberi waktu bagi tepung beras untuk memekarkan diri. Pada metode inap, baking powder dimasukkan pada tahap akhir, yaitu setelah adonan diinapkan 2 jam.
Proses yang lainnya tetap sama ya, hanya di tahap akhir ini saja yang berbeda. Aduk baking powder sampai benar-benar tercampur rata. Lalu masukkan pewarna. Di sini saya menggunakan warna hijau supaya kita bisa melihat perbedaan hasilnya antara yang metode langsung dengan yang metode inap. Seperti metode langsung, metode inap cetakan juga tetap harus dipanaskan. Untuk cetakan keramik memerlukan waktu pemanasan lebih lama daripada yang aluminium ataupun plastik. Disarankan menggunakan cetakan keramik ataupun aluminium karena menghantarkan panas lebih baik dan lebih merata. Ingat ya, tetap harus diisi sampai penuh supaya merekahnya bisa lebih maksimal. Untuk cetakan keramik, kukus selama 20 menit dengan api besar. Seperti apa ya hasilnya? Yuk kita lihat. 1, 2, 3. Tada! Wow, mekarnya lebih sempurna. Nah, inilah hasilnya dari adonan yang diinapkan. Kelihatan lebih lembut, lebih merekah sempurna. So, kamu bisa tentukan sendiri sekarang mau menggunakan metode yang mana. Memang, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik diperlukan waktu dan kesabaran. Jadi, jangan ada yang bilang terkena kutukan kue mangkok lagi ya. Di sini saya juga sudah memberikan contoh menggunakan berbagai macam cetakan, plastik, aluminium, kertas, dan keramik. Semuanya bisa merekah sempurna. Nih, sekarang kita lihat tekstur dalamnya. Kue mangkok dengan bahan pengembang baking powder atau bubuk pengembang lainnya, teksturnya akan terlihat berpasir seperti ini ya, dan cenderung sedikit menempel pada cetakan. Inilah kue mangkok praktis dari Chen's Kitchen dengan tekstur lembut dan kenyal. Demikian yang saya bagikan hari ini dengan 2 metode yang berbeda dan hasil yang berbeda. Bagi kamu yang ingin belajar lebih lanjut lagi tentang kue tradisional ataupun kue lainnya, atau bahkan tentang masakan, kamu dapat mengikuti kelas online yang diadakan oleh Chen's Kitchen. Silahkan hubungi nomor WA yang tertera di pertengahan video ini. Dan bagi kamu yang ingin belanja berbagai keperluan baking, cooking maupun keperluan rumah tangga, boleh menghubungi nomor tersebut. Nih, kelihatan empuk dan kenyal kan? Untuk teman-teman semua, silahkan rebake dan tag saya. Dan jangan segan-segan untuk bertanya bila ada yang kurang mengerti. Dengan adanya video ini, diharapkan semua teman-teman dapat membuat kue mangkok sendiri di rumah. Untuk kamu yang mau bakulan, semoga video ini bisa membantu. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya bila video ini bermanfaat untukmu, supaya orang lain juga boleh merasakan manfaatnya. Terima kasih untuk kamu semua yang telah setia mengikuti channel saya. Sampai bertemu kembali dengan Chen's Kitchen di resep, tips, dan triks lainnya. Ingat subscribe dan aktifkan lonceng ya, supaya ada pemberitahuan bila saya memposting resep yang baru. Dan yang terpenting, nonton video dari awal hingga akhir. Salam!